Inilah yang akan kita bahas hari ini dalam webinar berjudul Jangan Tunggu Masalah Berlanjut, Kenali Early Warning System. Kerugian besar biasanya diawali oleh gejala kecil yang diabaikan, penyimpangan yang dianggap biasa, data yang tidak dianalisis, laporan yang tidak ditindaklanjuti. Jadi sebelum terjadi fraud, kehilangan produksi, konflik sosial, kecelakaan kerja, dan kerugian finansial, biasanya terdapat tanda-tanda awal yang bisa kita prediksi, atau produktivitas tanaman tidak langsung turun drastis. Selalu ada gejala awal yang sering diabaikan. Resiko besar hampir selalu diawali oleh sinyal kecil yang tidak ditindaklanjuti. EWS adalah suatu sistem deteksi dini yang bertujuan untuk memantau dan memberikan peringatan dini terhadap suatu resiko yang berpotensi muncul dalam suatu kegiatan atau proses. Beberapa tujuan EWS yaitu mendeteksi masalah lebih awal, memberikan waktu bagi manajemen untuk bertindak. Langkah-langkah berikutnya adalah yang menentukan apakah EWS ini benar-benar berguna atau hanya jadi data tanpa tindak lanjut. Yang pertama adalah verifikasi cepat di lapangan. Selanjutnya, kita klasifikasikan tingkat urgensinya. Tidak semua peringatan itu punya bobot yang sama. Perlu ada kategorisasi cepat. Lalu yang ketiga, eksekusi tindakan sesuai SOP. Lalu yang keempat, dokumentasi dan laporan berjenjang. Langkah kelima, evaluasi aktivitas respons. Langkah keenam, penyesuaian ambang batas dan prosedur. Terakhir, komunikasi ke pihak terkait, jika relevan. Inti dari semua langkah ini adalah deteksi tanpa respons sama saja dengan tidak mendeteksi. Setiap karyawan memiliki peran dalam penerapan EWS. Karyawan bisa menjadi mata dan telinga perusahaan. Mandor melaporkan penyimpangan secara cepat. Bangun budaya early warning system mulai dari setiap individu. Karena pada akhirnya, kebun yang paling aman bukanlah kebun yang tidak pernah punya masalah, melainkan kebun yang paling cepat mengenali masalahnya sejak dini. Hasil dari webinar ini ada 6 poin. Poin yang pertama yaitu early warning system adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memantau dan memberikan peringatan dini terhadap sebuah risiko yang timbul akibat adanya sebuah proses atau kegiatan yang ada dalam perusahaan. Poin yang kedua yaitu tujuan dari EWS adalah 1. Mendeteksi masalah lebih awal, memberikan waktu untuk bertindak, mengurangi dampak kerugian, dan meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Poin yang ketiga yaitu pentingnya EWS dalam perkebunan dikarenakan perkebunan itu memiliki area yang cukup luas, berada pada area yang terpencil, memiliki tenaga kerja yang besar, dan bergantung pada kondisi eksternal. Poin yang keempat yaitu EWS pada perkebunan yaitu ada identifikasi risiko dicontohkan seperti penurunan produksi, lalu adanya analisis dampak dicontohkan seperti biaya produksi yang meningkat, target yang menurun, pendapatan juga menurun, maka bonus kinerja juga ikut menurun. Sehingga adanya early warning system berupa tidak tercapainya target produksi selama 2 hingga 3 bulan berturut-turut, lalu produktivitas per hektar juga ikut menurun, lalu meningkatnya persentase pohon yang tidak produksi, lalu juga adanya serangan hama yang meningkat, dan kulit sadap yang rusak semakin meningkat. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan pertama bisa dengan verifikasi cepat di lapangan, klasifikasi urgensi, lalu bertindak sesuai SOP, dokumentasi dan pelaporan berjenjang, evaluasi efektivitas respon, penyesuaian ambang batas dan prosedur, dan komunikasi pada pihak terkait. Poin yang keenam yaitu peran setiap karyawan dalam EWS, di mana ada karyawan yang menjadi mata dan telinga, lalu adanya mandor untuk pelaporan penyimpangan, lalu adanya asisten untuk mengidentifikasi gejala risiko, lalu adanya manajer untuk membaca tren dan mengambil keputusan. Itulah 6 lesson learned dari webinar yang berjudul Jangan Tunggu Masalah Berlanjut, Kenali Early Warning System, yang mana telah dibawakan oleh Ibu Irene Yogitawidi, seorang asisten manajemen risiko pada PT PN 1 Persero Regional 8. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.